Bayu menatap jendela kereta yang penuh embun. Perjalanan panjang dari kota ke desa Karangjati membuat tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru penuh tanda tanya. Ini kali pertama ia tinggal di rumah nenek setelah sekian lama hidup bersama orang tuanya di kota. Ayahnya sedang menjalani pelatihan kerja ke luar negeri dan ibunya menyusul belakangan. Maka Bayu pun dititipkan sementara ke tempat yang masih asing baginya. Setibanya di stasiun kecil yang sunyi, Bayu disambut seorang wanita tua berjubah batik sogan, berambut putih keperakan, namun mata masih tajam, Mbah Warti, neneknya. Alhamdulillah, cucuku datang juga. Sudah malam, ayo cepat pulang, katanya lembut, lalu menggamit tangan Bayu menuju becak yang sudah menunggu. Rumah nenek berdiri di pinggir desa, dikelilingi sawah dan rumpun bambu yang bergemerisik tertiup angin malam. Rumah itu tua tapi terawat, berdinding kayu jati, dengan jendela-jendela besar dan ornamen khas Jawa. Aroma kayu tua dan minyak kayu putih menyambut Bayu begitu ia melepas sepatunya. Malam itu, Bayu tidur di kamar belakang, kamar yang dulu katanya milik kakeknya. Saat merapikan tas, ia menemukan sebuah kalender tua tergantung di dinding. Warnanya sudah kekuningan, tulisannya sedikit luntur. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya. Tanggal 1 Suro dilingkari dengan spidol merah dan di bawahnya tertulis tangan. Ora kena metu, tetap ono ing omah, tidak boleh keluar, tetap di rumah. Bayu mengernyit, aneh pikirnya. Ia mencoba menanyakan kepada nenek saat makan malam. Mbah, itu kalender di kamar Bayu, kenapa tanggal 1 Suro dilingkari? Merah. Mbah Warti menghentikan gerakan sendoknya sejenak. Itu malam yang keramat, Le. Malam ketika batas jadi tipis. Jangan pernah keluar rumah saat malam itu. Apapun yang kamu dengar atau lihat, abaikan saja. Bayu tertawa kecil, mengira itu hanya mitos orang tua. Kayak film horor ya, Mbah. Tapi nenek tidak tertawa. Ia hanya menatap tajam sambil berkata pelan, Bayu, jangan main-main dengan malam itu. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu jelaskan dengan logika. Malam semakin larut. Angin dari jendela mengayun gorden tipis dengan lembut. Di luar sana desa sunyi senyap. Tak ada suara kendaraan, tak ada suara orang berbicara. Hanya gesekan daun dan detak jam tua di ruang tengah. Sebelum tidur, Bayu kembali melirik kalender tua itu. Tanggalnya masih lama, cuma malam biasa, kan? Bisiknya sambil menarik selimut. Namun saat lampu kamar dipadamkan, Bayu sempat mendengar suara gamelan halus dari kejauhan. Sangat pelan, seolah berasal dari balik bukit atau tengah hutan. Ia membuka mata, menajamkan telinga. Suara itu hilang. Mungkin cuma suara radio tetangga. Bayu menutup mata lagi, tanpa tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun tidur Bayu malam itu tidak nyenyak. Ia terbangun berkali-kali. Bukan karena suara keras, tapi karena gamelan halus yang terus datang dan pergi seperti bisikan. Kadang terdengar jelas, kadang seperti menghilang di telan angin. Ia sempat mengintip lewat jendela, tapi hanya mendapati gelap pekat dan pohon bambu yang bergoyang pelan. Pagi menjelang, kabut tipis menyelimuti halaman belakang. Bayu bangun dengan kepala sedikit berat. Di meja makan, ia bercerita dengan santai. Mbah, semalam Bayu dengar suara gamelan, halus banget kayak dari jauh, tapi terus hilang gitu aja. Nenek menghentikan gerakan menyeduh tehnya. Ia tidak langsung menjawab. Kamu mimpi, jawabnya singkat, sambil menatap kosong keluar jendela. Dan kalau kamu dengar lagi, pura-pura tidak dengar. Bayu tersenyum kecil. Ia tahu neneknya penuh petuah lama, tapi kali ini nadanya lain. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Seakan suara gamelan itu bukan sekadar suara. Hari itu, Bayu mencoba melupakan semuanya. Ia jalan-jalan di sekitar desa, berkenalan dengan anak-anak sebaya yang ramah tapi tampak waspada saat Bayu menyebut rumah neneknya. Rumah di pinggir sawah itu ya? Yang belakangnya langsung ke hutan beringin. Dulu, kakekmu itu orang penting di sini, tapi udah jangan banyak tanya. Percakapan selalu berakhir dengan tatapan saling diam. Ada sesuatu yang disembunyikan, tapi belum waktunya untuk Bayu tahu. Malam kedua pun tiba. Bayu sedang membaca buku di ruang tengah ketika lampu mendadak meredup dan
Gamelan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ada ritme yang mengalun lirih, seolah mengiringi tarian atau upacara. Bayu membuka pintu depan perlahan. Dari kejauhan, di antara kabut yang menggantung, ia melihat kerlap-kerlip obor. Bayangan-bayangan putih berjalan beriringan menuju hutan. Mereka membawa sesuatu, semacam sesaji. Bayu menahan napas. Tiba-tiba, suara neneknya terdengar dari belakang. "Tutup pintunya, Bayu." Sekarang, nada suaranya tenang tapi tajam. Bayu menoleh melihat nenek berdiri dengan wajah pucat, tangan gemetar. "Apa itu, Mbah?" "Mereka bukan untuk dilihat. Kalau kamu menghormati rumah ini, jangan bertanya malam ini." Bayu menurut, meski rasa penasarannya membuncah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia membuka catatan kecil milik almarhum kakeknya yang tersimpan di laci meja. Di salah satu halaman ada tulisan tangan kaku berbunyi, "Jika gamelan telah berbunyi 3 kali berturut-turut sebelum suro tiba, maka gerbang akan terbuka dan penjaga baru harus dipilih." Bayu menggigil. Ia sadar, suara gamelan bukan sekadar musik, itu adalah panggilan. Tapi, panggilan dari siapa? Bayu memejamkan mata, mencoba meredam degup jantung yang mulai tak beraturan. Catatan tua itu terasa begitu nyata, seolah suara kakeknya sendiri yang menuliskannya. Ia menatap halaman yang penuh tulisan tangan itu, lalu membuka lembar demi lembar, mencari petunjuk lain. Di halaman terakhir, ia menemukan secarik kertas tipis yang terselip, sebuah denah desa Karangjati zaman dulu dengan lingkaran merah besar di tengah hutan. Tertulis di bawahnya, "Watu Kembar Gerbang Lama." Bayu menyalakan senter kecil dan menggambar ulang denah itu ke buku catatannya. Ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Sesuatu sedang bergerak. Gamelan malam itu hanya bagian awal, dan ia harus tahu siapa yang memanggilnya dan kenapa. Keesokan harinya, Bayu berpura-pura biasa di depan nenek. Setelah sarapan, ia berpamitan ingin berkeliling desa. Nenek hanya mengangguk pelan, matanya tak lepas dari kain yang sedang ia tenun. Bayu tidak langsung ke arah sawah atau pasar. Ia menuju rumah Pak Pram, mantan juru kunci desa yang konon telah pensiun sejak wafatnya kakek Bayu. Rumah Pak Pram berada di tepi hutan, di ujung desa. Pak Pram adalah lelaki tua dengan mata tajam dan suara lirih. Saat Bayu memperlihatkan denah dan catatan kakeknya, lelaki itu menegang. "Kamu tahu dari mana ini?" "Dari kamar Alm." "Kakek, saya cuma ingin tahu, kenapa gamelan itu terdengar, dan apa itu penjaga baru?" Pak Pram menarik napas panjang lalu menutup jendela rumahnya. Ia duduk menatap Bayu lama sebelum bicara dengan suara serak. "Kakekmu dulu penjaga batas, Bayu. Setiap malam satu suro, ia menjalankan perjanjian lama, menjaga agar dua dunia tetap terpisah. Tapi saat ia meninggal, tidak ada yang menggantikannya." "Kenapa tidak ada yang menggantikan?" tanya Bayu cepat. Pak Pram menatap tajam. "Karena hanya keturunannya yang bisa. Dan satu-satunya pewaris itu sekarang duduk di depanku." Bayu terdiam. Dunia terasa seperti berhenti sejenak. Ia ingin membantah, tapi di hatinya sesuatu terasa benar. Sore itu, Bayu berjalan pulang melewati jalan setapak belakang yang jarang dilalui. Langit tampak murung, dan angin mulai menderu. Di bawah pohon beringin ia melihat bekas sesaji, bunga melati layu, kemenyan habis terbakar, dan lembaran lontar bertuliskan huruf Jawa kuno. Saat Bayu mendekat, angin berhenti, sunyi. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan, seperti suara seorang perempuan berbisik. "Bayu, waktumu sudah dekat." Bayu menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ia berlari pulang, napas terengah. Di depan rumah, nenek sudah menunggu di ambang pintu. Wajahnya tenang, tapi mata tampak letih. "Kamu sudah tahu ya?" tanyanya pelan. "Tentang perjanjian itu." Bayu mengangguk pelan. "Aku tidak tahu harus apa, Mbah, tapi aku siap belajar." Nenek tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu bertatahkan ukiran dari balik lemari. Isinya, kain lurik, keris kecil warisan, dan segumpal tanah merah dalam botol kaca. "Ini milik kakekmu. Dulu ia bilang hanya akan diwariskan jika waktunya tiba. Dan aku rasa waktunya sudah datang." Bayu menggenggam botol tanah itu. Di dalam dirinya, gejolak aneh muncul. Takut, penasaran,
tapi juga tekad. Ia tahu ia punya waktu hanya sampai malam. Satu suro untuk belajar dan menyelesaikan ritual yang sudah dilupakan oleh semua orang. Karena jika tidak, gerbang itu akan terbuka dengan sendirinya. Bayu menatap botol kecil berisi tanah merah itu. Rasanya seperti menggenggam sejarah yang terlupakan. Sejak hari itu, waktunya diisi dengan belajar bersama nenek. Bukan pelajaran sekolah biasa, tapi ilmu warisan, cara membaca tulisan Jawa, kuna, doa-doa penutup gerbang, dan tata cara menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Hari-hari menjelang malam satu suro terasa makin berat. Bayu semakin sering mendengar suara-suara aneh menjelang senja, suara lonceng, langkah kaki di halaman meski tidak ada siapapun, dan bahkan bisikan-bisikan di belakang telinganya saat ia sedang membaca. Tapi ia tak pernah mengeluh. Di dalam hatinya ia tahu ini ujian. Malam satu suro akhirnya tiba. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah bintang-bintang enggan menampakkan diri. Desa Karangjati sunyi luar biasa. Warga menutup jendela lebih awal, lampu-lampu dipadamkan, dan tidak ada suara yang keluar dari dalam rumah. Di ruang tengah, Bayu duduk bersila di depan kotak warisan kakek. Di sampingnya, Mbah Warti memegang secarik lontar dan sebatang dupa yang baru dinyalakan. Udara berubah dingin. Wangi dupa bercampur dengan aroma tanah basah. Bayu, ingat, gerbang hanya bisa ditutup dari sisi kita. Tapi kalau kamu ragu, dia akan terbuka dari sisi lain. Dan kalau sudah terbuka, kita tak bisa memilih siapa yang keluar. Bayu menunduk. Hatinya berdebar. Tepat pukul tengah malam, gamelan berbunyi keras, bukan lagi seperti mimpi. Kali ini nyata, menggelegar, seakan berasal dari perut bumi. Rumah bergetar halus, dedaunan di luar bergoyang cepat, padahal tak ada angin. Pintu belakang rumah terbuka sendiri, dan Bayu melihat cahaya merah samar memancar dari arah hutan, dari Watu Kembar. Sekarang waktumu, Bayu, ucap nenek tegas menyerahkan keris kecil. Ikuti cahaya itu, tapi ingat, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Dengan napas berat, Bayu melangkah keluar. Tanah terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahnya menyusuri jalan setapak menuju Batu Kembar itu. Semakin dekat ke hutan, suara gamelan makin jelas. Kini diiringi suara lirih orang menyanyi, seperti nyanyian ritual kuno yang belum pernah ia dengar. Bayu berhenti di depan dua batu besar yang menjulang setinggi orang dewasa. Cahaya merah keluar dari celah di antara mereka, dan di sanalah gerbang itu muncul. Kabut berputar perlahan seolah mengundang. Namun saat Bayu hendak memulai mantranya, suara tawa pelan terdengar dari belakangnya. Bayu, apa kau yakin bisa menghentikannya? Bayu terpaku. Itu suara ayahnya. Tapi ayahnya masih di luar negeri. Ia hampir menoleh, tapi teringat pesan nenek. Jangan menoleh, jangan pernah menoleh. Suara-suara itu terus memanggil. Suara ibunya, teman lamanya, bahkan kakeknya. Mereka semua memanggilnya dari belakang. Suara yang sangat meyakinkan, sangat dekat dengan hatinya. Bayu menggigil. Di hadapannya, kabut makin membesar. Dan ia hanya punya satu pilihan tersisa. Masuk ke dalam pusaran kabut itu untuk menutup gerbang dari dalam. Atau lari dan membiarkannya terbuka selamanya. Ia menggenggam erat keris kecil, lalu melangkah maju ke dalam kabut, membiarkan dirinya ditelan oleh dunia yang tak kasat mata. Begitu kakinya melewati celah Watu Kembar, hawa dingin langsung menyergap seluruh tubuhnya. Kabut menyelimuti pandangan, membuat segala bentuk dan warna seakan larut menjadi abu-abu. Namun perlahan, kabut itu memudar, dan Bayu mendapati dirinya berada di tempat yang asing tapi terasa akrab, seperti desa Karangjati, tapi tanpa warna, tanpa suara, tanpa waktu. Pohon-pohon berdiri bisu, langit menggantung diam, dan rumah-rumah hanya berupa bayangan buram. Di tengah tempat itu, berdiri sebuah pendopo tua dengan gamelan tua berjejer rapi, tak dimainkan siapapun. Namun, suaranya tetap terdengar, bergema lembut entah dari mana. Bayu melangkah pelan ke arah pendopo. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah kursi kosong yang terbuat dari batu hitam. Di belakangnya, sebuah ukiran besar memuat simbol-simbol kuno yang sama seperti yang ia lihat di lontar milik nenek. Tiba-tiba dari balik kabut sesosok laki-laki tua muncul.
Pakaiannya seperti abdi keraton, wajahnya penuh kerutan, namun matanya tajam. "Bayu, cucu dari penjaga lama. Kau akhirnya datang." Bayu menahan napas. "Siapa Anda?" "Aku hanyalah penjaga gerbang yang telah menunggu pewaris selama 3 tahun berturut-turut. Gerbang ini tidak bisa ditutup dari luar, kecuali oleh orang yang darahnya terikat perjanjian. Kau satu-satunya." Bayu menunduk. Ia tahu sejak awal bahwa ini bukan tugas yang bisa ia lari darinya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya mantap. Penjaga itu mengangguk, lalu menunjuk kursi batu di tengah pendopo. "Duduklah, tapi ingat, duduk di sana bukan hanya menutup gerbang. Itu juga berarti kau harus membawa cahaya kembali. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan niat murni dan hati yang tidak takut." Bayu melangkah maju. Ketika ia duduk, dunia di sekelilingnya bergetar pelan. Gamelan berhenti. Sunyi mutlak. Lalu dari dalam tanah muncul 9 bayangan, samar-samar seperti roh, seperti potongan jiwa. Mereka berdiri melingkari Bayu. Mereka bukan makhluk jahat. Wajah mereka sedih, lelah, tersesat. Mereka adalah jiwa-jiwa dari masa lalu yang belum sempat kembali. Salah satunya menatap Bayu paling lama, dan Bayu mengenalinya. "Kakek," bisik Bayu. Sosok itu tersenyum, mengangguk, lalu menunjuk ke dadanya sendiri, lalu ke dada Bayu. Bayu memejamkan mata. Dalam diam ia mengucapkan mantra penutup yang diajarkan nenek. Tapi mantranya bukan rangkaian kata. Itu adalah niat, harapan, doa dalam hati yang tulus. "Kembalilah dalam damai. Biarkan dunia berjalan seperti sedia kala. Aku menjaga sisanya." Ketika niat itu mencapai puncaknya, tubuh Bayu berpendar cahaya putih lembut. Para bayangan itu perlahan memudar, satu persatu. Bukan lenyap, tapi pulang. Gamelan berbunyi sekali lagi, namun kali ini bukan nada menyeramkan, melainkan lagu perpisahan yang damai. Bayu membuka mata. Pendopo itu menghilang. Kabut mengepul, menggulung kembali, menariknya keluar. Ia terbangun di depan watu kembar. Langit masih gelap, tapi gamelan telah berhenti. Suara jangkrik kembali terdengar. Desa Karangjati terasa hidup kembali. Dari kejauhan, nenek berlari kecil mendekatinya. Air mata mengalir tanpa suara. "Bayu, kamu berhasil." Bayu tersenyum, meski tubuhnya masih gemetar. "Gerbang sudah tertutup, Mbah. Tapi aku tahu, tugas ini belum selesai. Ini baru permulaan." Bayu bergumam pelan sambil menatap langit pagi yang mulai merekah. Desa Karangjati kembali hidup dengan kesunyian yang damai. Warga mulai keluar dari rumah, menyapa satu sama lain seperti biasa, seolah malam penuh misteri tadi hanyalah mimpi. Namun Bayu tahu ia telah menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar, warisan dan tanggung jawab yang tak boleh terlupa. Beberapa hari setelah malam satu suro, Bayu duduk bersama neneknya di teras rumah. Mereka membuka kotak kayu berukir yang dulu menyimpan segala warisan kakek. Di dalamnya terdapat catatan lengkap tentang tugas seorang penjaga, doa-doa, dan benda-benda sakral. Nenek memandang Bayu dengan mata penuh harap. "Bayu, kini kamu adalah penjaga malam satu suro. Ini bukan hanya tugas melindungi gerbang antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Lebih dari itu, ini adalah tugas menjaga hati dan kepercayaan kita pada keseimbangan hidup." Bayu mengangguk, menahan haru. Ia tahu betapa berat dan mulianya tanggung jawab ini. "Aku akan menjaga, Mbah. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua yang percaya pada kebaikan dan ketenangan." Hari-hari berikutnya, Bayu mulai belajar dengan serius. Tidak hanya ilmu ritual, tapi juga belajar tentang sejarah desa, filosofi, leluhur, dan menjaga hubungan baik dengan alam dan sesama manusia. Ia juga mulai mengajarkan anak-anak di desa tentang pentingnya menghormati tradisi dan menjaga alam, agar warisan itu tidak hilang bersama waktu. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Bayu berdiri di depan watu kembar. Ia menaruh sesaji kecil, memanjatkan doa. Angin lembut menyapa wajahnya, seolah memberi salam. Bayu tersenyum. Malam satu suro adalah malam keramat, bukan untuk ditakuti tapi untuk dihormati. Malam di mana kita mengingat asal-usul, menghargai kehidupan, dan belajar menjaga keseimbangan. Nenek mendekat memegang tangan cucunya erat.
Warisan ini bukan hanya milik kita, Bayu. Ini milik seluruh desa, bahkan mereka yang tak terlihat. Selama kita menjaga, dunia akan tetap seimbang. Bayu menatap langit yang mulai bertabur bintang. Aku siap, Mbah. Siap menjaga warisan ini untuk selamanya. Dan di sana, di bawah sinar rembulan yang bersinar lembut, Bayu tahu, malam satu suro bukan hanya malam keramat yang datang setiap tahun. Ia adalah sebuah janji, sebuah warisan, dan sebuah harapan yang hidup dalam setiap jiwa yang peduli.